Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal ini Bang Gareng, gimana nih? Lagi lagi rame berita beredar. Ada artis yang rumah tangganya lagi tersandung masalah, terutama KDRT nih, Rizky Bilar sama Lesti. Nah, menurut nerawangan Bang Gareng nih, gimana kedepannya tentang rumah tangga antara Bilar dan Lesti gitu? Kenapa malah melaporkan dulu bukan menggugat cerai gitu? Kedepannya gimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal ini saya mungkin sebelumnya juga pernah dimintai keterangan terkait pasangan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar ya. Jadi yang mana saya sampaikan di situ bahwasanya banyak hal yang bisa saja terjadi di kemudian hari, terutama dari pihak-pihak yang tidak menyukai hubungan kedua belah pihak ini. Dan ternyata saat ini pemberitaan telah menginfokan gitu ya, seperti yang ada beredar terkait kisruh rumah tangga dari pasangan ini sendiri. Jadi apa yang saya lihat menurut pandangan metafisik saya adalah nantinya kemungkinan akan ada sebuah permasalahan ya dari Rizky Bilar yang mungkin akan melibatkan ranah hukum di sana. Karena daripada hal yang memang saat ini terjadi gitu kan, pelaporan dan juga sebagainya, kemungkinan besarnya akan ada. Jadi menurut saya hal ini lebih penekanannya tuh ke arah apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Rizky Bilar itu sendiri begitu. Jadi harus lebih berhati-hati, berwaspada, artinya jangan terlena gitu kan oleh hal yang bisa saja terjadi kapan saja, karena hal ini sudah masuk ke ranah hukum begitu. Cuman apakah sebenarnya Rizky Bilar ini nggak cinta dan nggak sayang sama Lesti? Karena kan dulunya awal mereka kan dicomblangi sama netizen, atau mungkin kalau kita bilang dijodoh-jodohkan ya. Di satu sisi setelah mereka menikah ternyata ada kasus KDRT ini. Apa jangan-jangan Bilar ini mungkin kalau kita bilang sebenarnya nikah karena memang keadaan, bukan karena dia memang benar menerima apa adanya begitu. Oke, jadi secara general yang saya lihat memang namanya orang itu ketika dia sudah memiliki anak, apalagi anak yang pertama begitu kan, itu selain daripada dia pecah secara diri, sudah memiliki momongan dan juga sebagainya, pastinya akan ada gejolak-gejolak besar secara primun Jawa, yang mana itu harus dihadapi oleh pasangan yang baru memiliki anak pertama begitu. Jadi hal ini menurut saya ini sudah terjadi nih dari konflik tersebut gitu. Artinya selepas daripada memang dia itu ada motif lain di sana, ataupun memang pure karena rasa cinta dan juga sebagainya, menurut saya itu kita kesampingkan dulu gitu. Jadi kalaupun memang ada ternyata hal yang menyebabkan permasalahan, perselisihan dan juga sebagainya, seharusnya dari kedua belah pihak ini bisa lebih dewasa di dalam menghadapi setiap permasalahan yang kapan saja bisa terjadi, kapan saja bisa datang gitu. Dan juga kalaupun memang hal yang tadi dimaksud adalah dari pihak Rizky Bilar ini punya motif dalam tanda kutip ketika menikahi seorang Lesti Kejora, menurut saya itu adalah hak prerogatif masing-masing individu ya. Artinya dalam hal ini kita kan nggak pernah tahu isi kepala manusia itu apa dan bagaimana. Jadi hal yang lebih signifikannya adalah pastinya ketika pasangan memiliki momongan pertama itu akan lebih menanjak. Otomatis yang namanya menanjak pasti akan ada sebuah permasalahan yang berarti maupun tidak berarti. Seperti salah satunya yang kita lihat saat ini dari pasangan tersebut begitu. Cuma ada tendensi Rizky Bilar sendiri juga melakukan kekerasan kepada anaknya, Mas.
Oke, jadi selepas daripada apa yang dilakukan Rizky Bilar ini sendiri, menurut saya bukan kepada anak ya, jadi lebih kepada sang ibu, yaitu Lesti Kejora dalam hal ini ataupun istrinya. Jadi mungkin dari perkataan, dari sikap, ini kan menunjukkan sebuah hal yang menurut saya kurang pas lah, kurang tepat lah dilakukan oleh seorang Rizky Bilar gitu. Karena kan biar bagaimanapun itu adalah pasangan yang saat ini sudah menjadi seorang ibu daripada anak Rizky Bilar itu sendiri begitu. Kalau untuk dia melakukan kekerasan, saya rasa sih tidak sampai ya kalau untuk ke anaknya gitu. Kalau mungkin memang itu terjadi, kemungkinan besarnya saat ada gejolak konflik, mungkin dari pihak Lesti itu membawa anak dan juga sebagainya mungkin, tapi tidak ada tujuan yang memang ditujukan kepada anak secara langsung begitu. Menurut saya begitu. Cuman tendensinya di satu sisi sebenarnya kan pasti ada sebab, ada musabab begitu. Tapi di satu sisi kan juga kita bilang kasus KDRT atau pemukulan ini berawal katanya dari memang Lesti memergoki seorang Rizky Bilar ini selingkuh gitu. Tapi apakah sebenarnya juga ada tendensi di mana mungkin Lesti juga mengeluarkan statement-statement yang Bilar kurang berkenan, makanya menjadi sebuah pancingan yang membuat emosi Bilar meledak? Atau memang ini sebenarnya sudah menjadi habit atau kebiasaan aja untuk berlaku kasar gitu? Oke, jadi kalau yang saya lihat dari pandangan metafisik saya ya, seorang Rizky Bilar ini memang dia punya masa lalu yang menurut saya bukan hal yang baik gitu, bukan sebuah prestasi gitu ya. Ini sangat terlihat dari beberapa kerutan-kerutan di wajah yang memang saya rasa hal tersebut terjadi karena sebab-sebab atau faktor-faktor yang dipikirkan dari alam bawah sadar seorang Rizky Bilar begitu. Jadi kalaupun memang ternyata dia punya tabiat-tabiat itu adalah sebuah masa lalu. Cuma menurut saya faktor pure itu adalah terjadi ketika dia memang tidak siap menghadapi seorang istri yang baru memiliki anak, dan kemudian rasa seorang Lesti Kejora ini pastinya kan memiliki emosional yang tinggi gitu. Dan ketika itu sudah mulai bersinggungan, akhirnya terjadi sebuah perdebatan hebat yang menurut saya ini sebenarnya awalnya tidak berarti gitu, hanya sebuah gunjingan, kata-kata dan sebagainya. Cuma seorang Rizky Bilar ini mungkin yang tidak bisa menahan sebuah emosi itu akhirnya bisa melakukan tindakan-tindakan di yang sangat saya sayangkan lah, tindakan-tindakan yang kurang baik begitu secara attitude kepada seorang Lesti Kejora begitu. Oke. Cuman di satu sisi juga gimana ya kalau kita bilang Rizky Bilar dan Lesti ini kan sudah lama juga, cukup lama ya untuk bersama, dan juga memang kembali lagi awalnya mereka berdua dijodoh-jodohkan. Cuman di satu sisi juga kan kalau kita bilang Rizky Bilar ini dengan banyak masa lalunya sekarang udah mulai terbongkar nih, ya kan, satu persatu. Nah sebenarnya di kasus ini juga ada tendensi nggak sih sebenarnya Lesti ini menutup-nutupi mungkin selama ini entah dia dikasari atau mungkin banyak perlakuan-perlakuan yang memang kurang baik terhadap dirinya dari seorang Rizky Bilar, namun sekarang baru meledak, atau memang baru-baru ini aja mungkin ada indikasi KDRT atau seperti apa? Oke, jadi ya memang yang saya lihat setelah kedua pasangan ini resmi menikah, sebenarnya memang di sini pure yang memiliki rasa cinta yang besar adalah dari pihak Lesti. Ya, jadi rasa cinta yang besar ini akhirnya membutakan atau menggelapkan pikiran maupun mata dari seorang Lesti Kejora, sehingga banyak hal-hal yang mungkin memang sedikit banyak dia tahu tentang seorang Rizky Bilar, akhirnya dia masa bodoh lah gitu. Cuma ketika semakin lama hal ini mungkin menjadi sebuah hal yang tidak bisa lagi untuk ditahan. Jadi akhirnya banyak perkataan-perkataan, kemudian pemikiran-pemikiran negatif yang mulai muncul. Dan juga selentingan-selentingan yang mungkin didengar dari beberapa pihak di luar sana yang memang seperti saya katakan dulu, sewaktu pertama kali saya melihat pasangan tersebut, banyak orang di luar sana yang tidak suka dalam tanda kutip kepada pasangan ini. Akhirnya berita-berita tersebut saling berkaitan. Nah, saat inilah sebuah puncaknya di mana kedua pasangan ini akhirnya tidak bisa melihat ini secara dewasa, tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan sebuah amarah. Akhirnya terjadilah perseteruan yang
seperti saat ini kita saksikan begitu. Cuma masih ada kesempatan nggak sih untuk Rizky Bilar memperbaiki semuanya dan mungkin kembali berbaikan dengan Lesti? Oke, kemungkinan besarnya sih ada niatan yang mungkin nanti akan, bukan niatan ya, ada sebuah faktor yang mungkin nantinya akan membawa seorang Rizky Bilar ini untuk berpikir lebih jernih. Cuma, nah ini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, akan ada bermunculan orang-orang yang berkaitan dengan seorang Rizky Bilar ini, akhirnya masuk dan tambah memperkeruh sebuah masalah ini. Nah, ini mungkin yang nantinya tidak bisa diterima begitu saja oleh seorang Lesti Kejora maupun dari pihak keluarga Lesti. Kemungkinan besarnya dari sana. Jadi faktor eksternal inilah yang sangat mempengaruhi. Walaupun nantinya Rizky Bilar ini pastinya ketika sudah mentok ataupun sudah terlanjur basah di dalam permasalahan ini, dia pastinya akan ada niatan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Yang saya lihat dari gesturnya seperti itu. Cuma ya kembali lagi, tinggal bagaimana dari pihak Lesti. Saat ini kunci penuhnya dipegang oleh pihak Lesti dalam hal ini. Begitu. Oke, terakhir Mbah. Cuman sebenarnya pada awalnya, jadi Lesti ini udah tahu belum sih tentang masa lalu Bilar yang mungkin penuh dengan konflik dan penuh dengan kegelapan lah kalau kita bilang. Oke, kalau untuk permasalahan tahu atau tidak, mungkin tahu ya. Tapi kalau untuk tahu secara detail dan juga yang sebenarnya seperti apa, menurut saya Lesti Kejora ini juga masih meraba-raba. Mungkin selentingan-selentingan pasti ada gitu dari pihak eksternal yang saya sampaikan tadi. Cuma mungkin selama ini kan belum ada bukti apa-apa. Nah, kemungkinan besarnya di dalam kasus ini akan semakin jelas nantinya siapa sebenarnya Rizky Bilar, apa motifnya seorang Rizky Bilar dalam hal ini. Nah, ini akan semakin terlihat ini nanti nih ke depannya beberapa waktu lagi lah. Gitu. Karena hal ini memang betul-betul sangat memicu dan juga sangat dimanfaatkan lah gitu oleh orang-orang yang memang punya tendensi-tendensi kurang bagus ataupun orang-orang yang memang dari awal sudah tidak suka dengan hubungan mereka. Jadi kalau dikembalikan lagi si Lesti ini sebenarnya tahu atau tidak, itu sebenarnya dia tahu, cuma hanya melalui sebuah informasi-informasi yang sifatnya belum A1 gitu. Nah, ketika kejadian inilah baru dia akan memahami dan akan tahu siapa sebenarnya seorang Rizky Bilar begitu. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Karya. Terima kasih.